Shalom, Bapak Ibu Saudara sekeluarga yang berada di rumah dan semua yang bersama-sama dengan kami menikmati pujian dan penyembahan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, selama hidupnya Tuhan Yesus sudah menunjukkan banyak perbuatan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan Dia bangkit kemudian Dia naik ke surga. Bahkan di saat Dia sudah di surga pun kebaikan kasih-Nya tidak pernah berhenti sekalipun, tidak pernah sedetik pun berhenti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu layaklah kita mengucap syukur senantiasa. Sebab kasih-Nya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
terbatas Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari semuanya kita sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Amin Tuhan, amin. Kami selalu mengakui Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih-Mu dalam pekerjaan kami. Tidak pernah terbatas kasih-Mu bagi pemeliharaan kami. Haleluya. Tidak pernah terbatas kasih-Mu bagi keluarga kami. Oh, haleluya. Haleluya. Semua yang merasakan pemeliharaan Tuhan, semua yang merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas, sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Engkau terangkat ke surga Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu dengan menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi anak-anak-Mu Tuhan. Menyediakan tempat yang indah, menyediakan rumah yang indah bagi anak-anak-Mu, bagi semua Tuhan murid-murid-Mu yang dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan Juru Selamat yang hidup. Setelah kebangkitan-Mu Tuhan, banyak orang menyaksikan Engkau terangkat ke surga. Engkau menyediakan tempat yang indah, rumah yang indah buat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau mengutus kami sebagai murid-murid-Mu. Engkau mengutus kami Tuhan menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Menyaksikan keselamatan itu buat orang banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami siap Tuhan memuji Tuhan lebih lagi. Dengan dahsyat memberikan suara kami yang terbaik. Hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji. Mari angkat tangan bersama-sama, sembah Tuhan.
besar, namamu besar, termulia. Oh, layak disembah. Amin Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Layak, haleluya. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Mari katakan namamu besar, namamu besar, termulia. Haleluya. Namamu besar, termulia. Semuanya berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Semuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan Engkau kudus Tuhan, dan layak dipuji disembah. Engkau kudus Tuhan, layak dipuji disembah. Kami siap meninggikan Engkau lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang di rumah, berikan salam buat keluarga masing-masing. Katakan, mari hidup kudus buat Tuhan. Ya, semuanya katakan bersama-sama, mari hidup kudus buat Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia Allah yang kudus, satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau satu-satunya yang kudus. Amin. Yeay. Semua bersuka cita. Semua yang di rumah, bapak, ibu, anak, sekeluarga, semuanya bersuka cita. Merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Amin. Yeay. Katakan di bumi. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita. Gembira bergema bagai gemuruh. Oh, bersama-sama semuanya, haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya, yeay. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu bagi hidup kami, amin. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Semuanya akan sujud menyembah Tuhan. Amin. Di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita. Gembira bergema bagai gemuruh. Mari bersama-sama angkat tangan, sorakan kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan, kudus Kau. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Semuanya, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun tersorak merayakan
Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Haleluya, sekali lagi katakan, kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Mari bersama-sama, yeay. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan. Amin Tuhan, kami sembah Engkau. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Bersorak-sorai bagi Allah kita yang besar, Allah kita yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan lagi. Sebab hanya ada satu nama, Yesus namanya. Sebab dia Allah yang memberikan kita keselamatan. Amin. Amin. Mari kita semangat Bapak Ibu yang di rumah. Sebab tiba saatnya kita semua berkumpul. Menyatakan satu suara. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita semuanya nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan, segala kuasa, segala kemuliaan kami berikan hanya bagi-Mu Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Ayo semuanya satu suara menyatakan waktu selamatkan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengan semangat, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Yesus, anak domba Allah. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Ini pujian kami Tuhan. Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia selamanya. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Kami berikan sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menggenapi firman Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat, menjadi kesaksian buat sekitar kami. Dan kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan Allah yang sempurna buat kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari engkau yang mau menggenapi firman Tuhan, angkat tanganmu bersama. Kami percaya engkau menyertai kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, kami percaya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman. Mari dengan kesungguhan hati jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kami percaya Engkau menyertai kami. Bahkan sampai selamanya Engkau menyertai kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau beserta kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Biar Kau pakai hidup kami Tuhan, menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang luar biasa, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang naik ke surga untuk menyertai hidup kami, memberikan tempat kami yang cukup indah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami seluruh jemaat Tuhan
baik kami yang di sini dengan jemaat Tuhan yang di rumah, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi kami semua, urapi telinga kami, urapi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat Kalam Hidup yang dikasih oleh Tuhan. Saudara sudah mempersiapkan perjamuan suci saudara. Karena sesudah ibadah ini, saudara akan dan saya akan kita bersatu dalam tubuh dan darah Yesus. Siapkan dulu perjamuan sucinya kalau saudara belum persiapkan perjamuan sucinya. Firman Tuhan pada hari ini akan berbicara kepada kita semuanya tentang gereja yang bersaksi. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita kembali bahwa kita harus bersaksi. Itu tugas gereja yang utama. Nah, dalam hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang nas yang diambil dari Injil Lukas. Nah, Injil Lukas dan Injil kitab para rasul adalah dua kitab yang to be continue ya. Injil Lukas itu kitab yang pertama ditulis oleh Dr. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah kitab yang kedua. Nah, Injil Lukas itu menceritakan tentang Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, Kisah Para Rasul dimulai dengan Allah yang kembali ke surga. Nah, hari ini kita mau mendengar dari Injil Lukas dari dalam bentuk klip ini. Mari kita lihat klipnya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita melihat bahwa dari klip yang kita baru lihat itu diambil dari Injil Lukas, menggambarkan bahwa Injil Lukas mengatakan bahwa proyek penyelamatan Yesus Kristus itu diceritakan dari awal sampai akhir. Lalu ditutup dengan Yesus naik ke sorga. Nah, Kisah Rasul buku yang kedua dari Dr. Lukas itu adalah gereja harus punya kewajiban untuk meneruskan proyek penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia melakukan dua hal yang berbeda. Yang pertama, dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk membangun gerejanya. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan dari klip saja yang baru kita dengar, yang diambil dari Injil Lukas itu, Tuhan Yesus memberikan tugas. Tugas gereja adalah bersaksi. Dan itu sebabnya kita akan melihat nas yang ada dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita semuanya bahwa perintah yang sama seperti Injil Lukas.
Tuhan memberikan tugas kepada kita menjadi saksi. Mungkin saudara pernah mengingat tahun 2017 saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi berbeda hari ini. Temanya sama. Gereja yang bersaksi. Gereja harus jadi saksi Tuhan. Bersaksi itu mudah. Tapi hari ini temanya sama tapi khotbahnya berbeda. Umumnya orang Kristen itu alergi. Alergi sekali kalau disuruh bersaksi. Saya tidak bisa ngomong, katanya begitu. Saya takut tidak bisa ngomong. Atau saya malu bersaksi untuk Tuhan. Atau kita punya ketakutan. Saya takut kalau bersaksi itu. Nanti saya kalau masuk penjara gimana? Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi. Yang dipikirkan oleh orang Kristen. Sebetulnya istilah bersaksi itu, istilah Alkitab ya yang kita baca tadi itu Kisah Rasul 1 ayat ke-8, kamu akan menjadi saksiku, martus. Nah, martus itu salah satunya adalah menggambarkan tentang istilah pengadilan. Istilah dalam transaksi bisnis. Itu adalah seseorang yang bersaksi. Nah, dalam klip ini berikut ini digambarkan tentang saksi pengadilan. Ya, kalau kita memikirkan saksi pengadilan, berarti ketika Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, saudara dan saya bukan terdakwa yang harus ketakutan karena kita punya salah. Bersaksi itu bukan karena kita bersalah, enggak. Lain lagi, bersaksi itu bukan hakim. Saudara dan saya bukan hakim atau jaksa penuntut. Tidak. Kita hanyalah saksi. Ingat, martus itu menggambarkan dalam saksi dalam pengadilan atau saksi dalam suatu transaksi bisnis. Misalnya si A dan si B membeli sesuatu. Mengadakan transaksi bisnis berjual beli. Nah, saya sebagai saksi melihat bahwa si A menjual sesuatu dan si B membelinya dan saya adalah saksinya. Saksi di pengadilan juga sama. Kita menceritakan apa yang kita lihat. Kita menceritakan fakta kebenaran kepada orang lain. Kita nggak ngarang cerita. Kita menceritakan tentang Yesus. Kita menceritakan apa yang kita alami di dalam Yesus. Kita menceritakan apa yang kita lihat di dalam Yesus. Kita menceritakan apa yang kita rasakan di dalam Yesus. Masalah terbesar sekarang ini adalah dimanapun di seluruh dunia, gereja gagal bersaksi. Bersaksi kepada banyak orang bukan prioritas lagi. Gereja di seluruh dunia gagal untuk bersaksi. Gagal memprioritaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Gereja gagal mematuhi dan menghormati Kristus dengan menjadi saksi. Kenapa? Karena gereja memikirkan, kita umat Tuhan, orang Kristen memikirkan bahwa itu tugas pendeta. Itu tugas pengkhotbah KKR. Oh, itu bukan tugas saya. Saya tidak dikasih Tuhan karunia untuk menginjil. Bersaksi itu bukan diserahkan kepada pendeta, pengkhotbah KKR atau penginjil. Mungkin ketakutan kita yang terbesar karena di media sosial sekarang ini seperti gambar berikut ini, cara yang tidak efektif untuk bersaksi. Kita mengajak berdebat, kita mengajak untuk pintar-pintaran siapa yang bisa menjawab, dia yang menang. Bersaksi itu bukan itu. Itu namanya apologetika. Saudara tidak disuruh berapologetika, tapi bersaksi adalah saudara sedang menceritakan apa yang saudara alamin, apa yang saudara lihat dari Yesus. Ada suatu cerita lama sekali. Cerita ini bercerita tentang, ya ini cerita karangan ya, cerita karangan.
pernah menjadi legenda beberapa abad yang lalu. Jadi ceritanya ketika Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga, sampai di surga malaikat Gabriel datang kepada Yesus. Bertanya, Tuhan, rencanamu bagi dunia untuk mendirikan jemaat itu bagaimana? Lalu Yesus jawab malaikat Gabriel itu, oh, sudah saya serahkan kepada Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, Maria, Marta. Lalu mereka harus menceritakan kepada orang lain, kepada temannya, kepada keluarganya. Go on, terus menerus seperti itu, sampai seluruh dunia mendengar kabar baik itu. Lalu Gabriel itu bertanya kembali, Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana kalau Petrus terlalu sibuk dengan jalannya karena dia nelayan? Bagaimana Marta kalau Marta terlalu repot ngurusi pekerjaan rumah tangga karena Marta orangnya yang nggak serentanan, kepingin semuanya serba beres. Bagaimana yang lain juga sama seperti itu? Mereka lupa dan tidak bersaksi. Gabriel lalu meneruskan, apa Tuhan tidak punya backup plan, rencana cadangan, rencana B? Ya, siapa tahu jaga-jaga kalau rencana Tuhan tidak berhasil. Tuhan Yesus menjawab, saya nggak punya rencana B. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus melakukan bagiannya. Tapi ini bukan seluruh kebenaran. Dari ayat yang kita baca tadi tuh, ayo kita baca ya. Nats utamanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, di sini kuncinya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, Roh Kudus itu adalah kunci segala-galanya dalam tugas bersaksi ini. Apa yang Yesus katakan di sini adalah gereja dimulai, dibangun, diteruskan oleh orang-orang seperti Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, Maria dan Marta. Tapi mereka ini dimampukan karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Itu sebabnya kitab Kisah Para Rasul seringkali diungkapkan, disebut juga dengan kisah tentang Roh Kudus. Kisah Roh Kudus yang bekerja di antara rasul-rasul. Prinsipnya adalah Roh Kudus itu yang memberikan mereka kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua, membuat orang-orang yang melakukan kesaksian itu menjadi saksi yang sangat-sangat efektif. Bagaimanapun kita harus tahu bahwa janji tentang Roh Kudus itu diungkapkan ketika dia naik ke surga. Kamu akan menerima power, kuasa. Roh yang dijanjikan, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa. Dan Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta yang akan kita peringati 10 hari lagi. Roh Kudus aktif untuk memulai dan membangun gerejanya. Tapi ingat ya, saudara masih ingat, harus ingat. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ketika Petrus ditanya, menurut kamu aku siapa ini? Matius pasal 16. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata salah satu katanya, kunci kerajaan itu akan diberikan kepadamu. Apa itu? Kunci untuk membuka dan memulai gereja. Dan kita tahu dari khotbah Petrus. 2
2000 tahun yang lalu. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan berhasil. Gereja tidak akan berdiri. Gereja tidak akan dimulai. Gereja tidak akan bertumbuh. Dan itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang karya Roh Kudus, karya Roh Kudus kepada setiap orang, kepada rasul-rasul dan kepada siapapun yang dipakai Tuhan untuk membangun dengan bersaksi. Roh Kudus yang sama sudah ada di hidup kita. Di gerejanya sudah 2000 tahun yang lalu dia bekerja. Sampai sekarang ini dia tetap bekerja. Kalau gereja mau berhasil, kalau orang Kristen mau berhasil, kalau orang Kristen mau menjadi saksi, kuncinya adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, powerless. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa bekerja. Pernah enggak kita mengalami namanya lampu mati? Pasti pernah. Semua orang pernah mengalami itu. Beberapa daerah kurang beruntung seperti di Pulau Jawa. Kenapa? Karena ketika saya melayani di beberapa tempat seperti di Jayapura, di Kalimantan dan beberapa tempat yang lain, kadang-kadang biar pet ya, satu hari itu bisa 2-3 kali. 5 tahun lalu ketika saya pergi ke Jayapura, sehari bisa 5 kali lampu mati. By the way, Pulau Jawa, bulan Jawa Bali ya, bulan Agustus tahun 2019 kita pernah blackout, mati total. 2005 kita pernah 1997 kita pernah juga blackout. Wow, powerless. Lampu lalu lintas padam, bikin macet. Kereta api listrik tidak bisa dipakai di Jakarta. 21 juta pelanggan di Jawa Bali kena dampak. Saudara, kita mau kerja, komputer kita mati. HP yang kita punyai juga nggak bisa dipakai. Jaringan operator mati. Di rumah, semua alat-alat pakai listrik. Mau tidur, AC, kipas angin mati. Kita nggak bisa tidur. Karena hidup ini bergantung kepada power namanya listrik kita. Bisa memahami power ini dengan cara yang sama. Roh Allah memberdayakan gerejanya untuk melakukan apa yang Allah rencanakan bagi kita. Terlalu sering kita gereja berperilaku, bertindak seolah-olah Roh Kudus itu tidak berhubungan dengan kita. Dengan cara kita tidak berdoa apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Tidak melibatkan Roh Kudus dalam rencana-rencana gerejanya. Kita sok pinter, kita sok tahu, kita sok ngerti. Dan kita tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Gimana sih sok pinter itu? Gimana sih sok tahu itu? Zaman sekarang, gereja melupakan prinsip bersaksi. Sok pinter diganti dengan promosi. Bukan bersaksi tapi promosi. Gereja harus bersaksi, tapi yang gereja lakukan sekarang adalah promosi. Ada suatu gereja di Amerika Serikat di Phoenix. Mereka promosi. Kalau datang ibadah hari Minggu, dapat coklat sundae. Wah, ada satu gereja di California. Ingat ya, di California banyak orang Meksiko. Gereja terkenal sebagai nama gereja taco. Ya, dapat sarapan taco gratis. Di Indonesia sama. Ada beberapa gereja mempraktekkan juga. Gereja kalau saya sebut, saya akan juluki gereja duit sangu. Kalau ke gereja itu pulang dapat duit saku. Entah 50.000 sampai 100.000, bahkan juga lebih.
gereja sembako. Ada beberapa gereja di Amerika Serikat sampai mempromosikan di bawah kursi tempat jemaat duduk ditaruh uang beberapa dolar. Ada yang $5. Jangan coba-coba ke gereja kita, nggak ada saudara ya. Saudara jongkok bercari, nggak ada di situ. Ingat, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi yang lebih baik. Roh Kudus itu adalah power. Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Saya mau tutup dengan satu cerita, satu kisah nyata tentang kesaksian ya, bersaksi. Ada seorang wanita muda yang bernama Jan. Nama-namanya bau Belanda gitu ya. Dia menghadiri konferensi tentang penginjilan, bagaimana menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, di konferensi itu mereka punya penekanan utama bagaimana mendengarkan. Fokus untuk mendengarkan orang-orang yang belum diselamatkan. Ini topik yang menarik. Karena kebanyakan dari kita nggak suka dengar. Kalau kita ngobrol, kalau kita bercakap-cakap sama orang lain lagi ngobrol sama kita, lagi ngomong, lagi asik ngomong sama kita. Kita ini sabar nunggu. Nunggu bukan mendengar, tapi nunggu dia selesai ngomong baru kita ngomong. Kita menyampaikan pendapat kita menyatakan keinginan kita, tapi kita tidak mendengar apa yang dikatakan itu. Karena kita kepingin didengar, nggak mau dengar pendapat orang lain. Jadi di tengah-tengah break konferensi itu, Yan, cewek Yan ini namanya, dan beberapa temennya, karena break lagi mereka bersantai menikmati fasilitas hotel. Salah satunya adalah kolam renang di hotel itu. Jadi Yan, gadis muda ini dengan beberapa temannya lagi santai berenang. Lalu datanglah 2 orang cewek lagi ya, gadis muda, remaja. Dan akhirnya diketahui bahwa salah satu dari 2 cewek itu yang bergabung masuk kolam renang mereka. Karena di kolam renang itu hanya Yan dengan teman-temannya dan 2 gadis ini yang ikut bergabung berenang, namanya Brittany. Mungkin kalau kolam renangnya tidak terlalu besar, Yan dengan teman-temannya bisa mendengar. Ada satu cewek namanya Brittany ini yang mereka nggak kenal siapa itu, mulai cerita. Jadi dia cerita kepada temannya tentang pertemuan weekend yang akan dihadiri. Saudara mungkin bertanya, apa sih weekend itu? Weekend itu gerakan yang didominasi, yang cukup ngetren pada waktu di dunia barat. Gerakan apa ya? Pengikutnya itu harus mempraktekkan sihir atau menyembah alam seperti itu. Weekend itu bukan sesuatu yang baru, bukan kepercayaan, bukan agama yang baru. Sebelum kekristenan masuk di Eropa Utara, Eropa Barat, orang Eropa Barat dan Utara itu sudah mempercayai agama namanya weekend ini. Lalu kekristenan masuk, weekend seolah-olah hilang. Nah kira-kira tahun 1950-an weekend ini mulai tumbuh, mulai muncul lagi ya. Dan menarik banyak pengikut di Eropa dan akhirnya masuk Amerika. Saya cerita bersambung ya, saya sambung ceritanya. Jadi Yan ini dia dengar si Brittany dia menceritakan, aku mau datang ke pertemuan weekend itu. Yan tahu ini pertemuan weekend itu seperti apa. Nah ingat ya, kalau saudara jadi orang rohaniawan atau sorhani lah, kalau dengar
sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah, sesuatu seperti itu, langsung kita pasti nyerocos lah, kita pasti menasihati, nggak boleh, itu sesat, ini dari setan, kamu nggak boleh nyembah setan itu, kamu nggak boleh mempraktekkan sihir, kamu masuk neraka. Tapi karena Yan, dia dapat ilmu yang luar biasa, ditekankan dalam konferensi penginjilan bagaimana bersaksi dengan efektif. Yan ingat dan Yan memutuskan, saya mau dengar. Jadi ketika Brittany dia berkata, saya mau datang kepada pertemuan weekend yang biasa saya ikutin. Yan kasih menanggapi dengan positif. Wow, kamu semangat ya cerita tentang weekend ya. Luar biasa. Karena sambutannya positif, Brittany ini yang cerita itu juga berikan respon positif. Lalu mulai bercerita dia nyerocos. Kenapa dia suka dengan weekend, ceritanya seperti ini. Dan intinya Brittany ini dulu waktu SMP dia punya pengalaman traumatis yang begitu parah. Tidak ada orang yang bisa menolong dia, tapi kelompok weekend itu adalah satu-satunya kelompok yang mau menerima dia apa adanya. Lalu Brittany berkata, saya sudah melewati banyak hal. Sekarang cuman weekend yang bisa menolong saya. Tapi waktu SMP saja sih bisa menolong saya. SMA dan sampai sekarang ya terpaksa saya harus menjalani. Saya sampai sekarang mengalami traumatis berat itu. Yan, pemuda Kristen ini dia berkata, wah Brittany pasti sukar ya, sulit bagimu membayangkan masa depan yang bisa bebas dari segala traumatis kamu. Pasti berat menjalani hidup itu. Simpati itu membuat Brittany matanya berkaca-kaca. Lalu Brittany dengan tulus dia berkata, terkadang sih aku berharap aku bisa dilahirkan kembali. Saya bisa memulai hidup lagi dari awal. Nggak usah traumatis terus sepanjang hidup saya. Jadi Yan, dia dapat sesuatu dari Roh Kudus. Yan dia berkata, serius, kamu mau dilahirkan kembali? Brittany bilang, ya betul. Kalau saya bisa, saya mau memulai hidup saya dari awal. Dengan jembatan ini Yan mulai menceritakan kisah kelahiran baru yang ada dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus dan menanyakan tentang kelahiran baru. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bisa melahirkan orang kembali. Siapa, kata Korintus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan Yan mulai membagikan imannya di dalam Yesus. Saudara bisa tangkap, Roh Kudus itu yang memberikan kuasa. Kalau kita ingat dalam Injil Yohanes dikatakan, Roh Kudus itu pula yang bekerja di dalam hati orang yang tidak percaya. Seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja pada orang percaya. Tidak, Roh Kudus itu juga bekerja pada hati orang yang tidak percaya untuk menyadarkannya. Ingat, hanya Roh Kudus yang bisa meletakkan kata-kata di mulut Brittany. Seandainya aku bisa dilahirkan kembali. Kita percaya pada Roh Kudus hari ini. Roh Kudus memberikan kekuatan, power, kemampuan bersaksi secara efektif dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersaksi dan kita percaya kita nggak sendiri. Kita punya kuasa yang mengubahkan seluruh dunia.
Mari kita nyanyikan pujian kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapanku atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari katakan menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih karena peringatan kenaikan-Mu ke sorga pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami dan mengingatkan tugas yang kami lalaikan Tuhan. Ampuni kami gereja-Mu di seluruh dunia. Kami mengabaikan untuk bersaksi tentang Yesus. Menyaksikan Yesus yang kami lihat, yang kami alami, yang kami dengar. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semuanya. Dan sebentar kami akan bersatu Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu. Kau kuduskan kami, Kau sucikan layakan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya persiapkan, saudara bisa mempersiapkan, mari kepala keluarga atau yang lebih rohani, saudara bisa mulai membagikan, mempersiapkan perjamuan kudus. Dan kalau sudah siap, saudara bisa berdoa. Sementara musik akan menyanyikan pujian bagi kita.
Mari kita angkat roti ini jauh tinggi di atas kepala kita. Hormati, ini tubuh Kristus yang sudah mati buat saudara dan saya, menebus segala dosa kita, menggantikan posisi kita di salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalam ini adalah persekutuan dalam tubuhnya Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita. Ini darah Yesus yang menebus dan menghapus dan membayar lunas segala hutang dosa kita. Kutuk-kutukmu dihapuskan, sakit penyakitmu disembuhkan. Ada kuasa di dalam darahnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur di dalam ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus? Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu dan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami, bahwa Engkau mendirikan gereja-Mu dengan satu tugas. Kami harus jadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dan perjamuan kudus ini. Kiranya kami boleh dikuatkan, disegarkan kembali. Bahwa kami punya tugas yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah besok minggu. Dan ibadah besok minggu lagi, 10 hari lagi, ibadah Pentakosta 31 Mei. Tuhan berkati kami semuanya, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Yohanes, hamba-Mu gembala sidang ini. Tuhan boleh jamah dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkau boleh menjamah, Engkau boleh menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu. Dan kami percaya, hamba-Mu ini boleh Kau pakai lagi melayani sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk semua para medis, berikan kekuatan kesehatan buat mereka, untuk para pemimpin negara di seluruh dunia, untuk pemimpin negara kami Indonesia dan seluruh jajarannya, untuk pengampunan dosa bagi dunia dan Indonesia dan bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, pulihkan kami dari COVID Tuhan. Dan berdoa Tuhan supaya sidang jemaat-Mu semuanya, Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus jaga kesehatannya, Tuhan Yesus cukupi kebutuhannya. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera yang melimpah. Diberkati segala usaha pekerjaan toko, karir dan proyek kita. Diberkatilah ibadah dan pelayanan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan menyertai kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan bersama-sama. Sembah Tuhan.